Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Ada pertanyaan Pak, ini mohon dijawab. Kalau keluarga kita sakit, yang kita lakukan itu kecuali membawanya ke dokter apa Pak? Istighfar. Mendoakan. Ada lagi Pak? Yang di belakang. Sama ya. Jadi ya biasanya ada yang minta doa ya, dengan air ke ustaz ya, atau minta doa ke teman-teman, sanak saudara dan sebagainya. Nah, insya Allah kita mau coba bahas tentang itu. Apa yang bisa kita perbuat ketika saudara kita, anak kita, istri kita sakit gitu. Nanti kita mau lihat apa tips Rasulullah tentang hal ini. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anggaplah istri atau anak kita sakit, maka biasanya kita bawa ke dokter atau ke puskesmas atau pokoknya berobatlah secara medis. Lalu kita akan berdoa, atau terkadang kalau sakitnya parah, maka yang kita lakukan adalah kadang kita nggak tahu mau melakukan apa gitu. Nah, di dalam hadis itu Rasulullah SAW banyak memberi tips ya. Kalau yang sekarang banyak dinamakan ruqyah gitu. Jadi Rasulullah SAW itu meruqyah dirinya. Kalau meruqyah dirinya atau meruqyah keluarganya. Nah, jadi biarkan proses pengobatan di tangan dokter. Nah, kita secara spiritual ya mencoba membantu dengan berdoa dan meruqyah, minta tolong kepada Allah. Jadi di antara yang bisa kita lakukan itu ada sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan aw ata bihi qala azhibil ba'sa rabban nas isbi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat atau mendatangi seorang yang sakit atau didatangi oleh orang yang sakit, maka yang dia lakukan adalah mendoakannya dengan doa yang tadi. Azhibil ba'sa rabban nas isbi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nanti itu redaksinya banyak Pak, tapi intinya adalah yang pertama memohon kepada Allah sebagai pemilik jiwa kita, yaitu azhibil ba'sa rabban nas. Baru memohon untuk disembuhkan. Lalu kita melakukan pengakuan bahwa tidak ada yang bisa sembuh kecuali atas izin Allah itu. Substansinya itu, pertama mohon, yang kedua lalu puji Allah bahwa hanya Dia yang bisa menyembuhkan. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi di hadis lain juga ada para sahabat dahulu ketika menemukan orang yang sakit itu, mereka membacakan
Al-Fatihah juga, Pak. Membacakan Al-Fatihah. Kemudian dibacakan Fatihah lalu diruqyahkan ke orang yang sakit. Nah, maka kalau ini digabung antara hadis-hadis ini, nah, tips dari Rasulullah yang bisa sampaikan dapat kita coba pakai itu, pertama ya bacakanlah Al-Fatihah. Nah, tetapi dibacakan Fatihahnya itu ke tangan, Pak. Jadi kita baca nah, tangannya nanti di depan mulut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru dilap ke dada atau ke seluruh tubuhnya. Nah, sambil dilap kita baca Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Atau mau lebih detail lagi, Allahumma rabbana sambil mengusap azhibil ba'sa ispi. Setelah ispi itu bacakan namanya. Ispi Reza Pahlavi, ispi Ustaz Makmur dan seterusnya. Kita sebutkan namanya, Pak. Isbi Reza Pahlavi antas syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Lakukan berkali-kali. Nah, kecuali yang tidak boleh itu yang dielus, ya bagian kemaluan jangan. Kemudian bagian yang sensitif enggak usah. Umpamanya hidung, mulut enggak usah, Pak. Atau wajah bolehlah di samping-sampingnya gitu. Karena jangan yang sensitifnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha itu dia mencontohkan hal yang sama di dalam hadis An-Nafi' bin Umar al-Jamhi an ibni Abi Malikah qalat Aisyah marada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'tu yadi ala sadri fakultu azhibil ba'sa rabban nas. Dari Nafi' bin Umar al-Jamhi dari Abi Malikah, ibnu Abi Malikah, dia berkata, lalu Aisyah berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sakit, lalu aku menempelkan tanganku di dadanya, baru aku bacakan rabban nas azhibil ba'sa. Nah, itu jadi hadisnya itu, Pak, digabung dengan yang Fatihah tadi. Nah, secara teknik begitu. Jadi ketika ada anak kita sakit, kemudian atau istri atau ibu atau ayah atau saudara kita sakit, selain kita bawa mereka ke dokter, pulang dari sana kita jangan berpangku tangan. Maka ayo kita ruqyah dia. Di ruqyah. Nah, ruqyah itu hadis dari Aisyah juga. Hadis dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuraqi. Bahwa kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ruqyah dan dia membaca amsihil ba'sa rabban nas biadikas syifa la kashifa lahu illa anta. Itu sama juga, Pak, dengan bacaan yang tadi. Jadi dengan sekian variasi bacaan, hafalin aja satu, sama aja. Karena hadisnya juga
semuanya ada hadisnya gitu. Jadi kalau kita kan nerima baik dari bacaan kita di Google maupun dari kiriman teman-teman yang lain, Allahumma rabban nas, berbeda-beda itu, tapi intinya sama gitu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan bahwa Rasulullah meruqyah. Nah, makanya teknisnya kita meruqyah yang tadi. Kenapa tangan harus ada di depan mulut? Ini supaya terjadi transfer energi, Pak. Transfer energi ketika kita membacakan Al-Fatihah, lalu napas kita itu menyembur mengenai telapak tangan. Dan di dalam napas itu sudah dititipkan energi Al-Fatihahnya. Bagaimana energi Al-Fatihah bisa menempel di tangan kita? Ya karena niat kita, Pak. Niat kita, keinginan kita yang kuat kepada Allah, itulah yang membuat energi itu menempel di tangan kita. Makanya nanti semakin kuat keinginan kita kepada Allah, maka semakin manjur itu ruqyahnya atau doanya di tangan kita. Nah, bagaimana supaya semakin kuat? Nah, ini ada di ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini surah Al-Isra ya, Pak. Surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Jadi ayat ini sekaligus mengatakan itu kemanjuran bacaan Al-Qur'an terhadap pengobatan ataupun penyembuhan itu tergantung pada tadi dikatakan syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Nah, lil mu'mininnya itu berarti dia berfungsi sebagai obat maupun rahmat bagi yang mukmin gitu. Apa artinya? Artinya adalah semakin tinggi keimanan seseorang, semakin manjur gitu. Maka mungkin wajarlah secara turun-temurun kita kalau minta doa kepada kiai, ustadz, ajengan gitu. Karena dianggap mereka itu lebih manjur karena dianggap keimanannya lebih tinggi gitu. Kalau keimanan kita lebih tinggi mungkin lebih manjur juga. Maka di sana terjadi perlombaan, Pak. Semakin tinggi keimanan ya semakin manjur gitu. Jadi Al-Qur'an itu sekaligus Allah katakan syifa dan rahmat. Jadi artinya itu dua setali dua uang. Jadi kita bacakan Al-Qur'an ke orang yang sakit, nanti menyembuhkan sekaligus dapat rahmat. Nah, rahmat ini kan kasih sayang Allah. Nah, kasih sayang Allah itu kan ya kanyaah ti Gusti Allah. Jadi bagaimana caranya lah kita merayu Allah gitu. Jadi ini jadinya kerjaannya adalah seni merayu Allah. Nah, jadi kalau mau manjur seni merayu Allah. Nah, merayu Allah itu, nah kalau saya yang ditanya, maka terkadang kita iman itu kan bertambah kurang. Ada saat-saat tertentu Bapak itu lagi imannya tinggi banget, karena lagi dekat dengan Allah atau lagi butuh banyak banget atau lagi susah banget gitu, biasanya meningkat itu keimanan karena udah nggak tahu mau gimana lagi, ya ujung-ujungnya ke Allah lagi gitu. Nah, di situ tekniknya adalah kalau Bapak mau
membacakan tadi. Nanti kita coba sama-sama ya, yang baca ke tangan itu. Nanti kita lapkan ke tangan, ke badan kita. Jadi untuk teknisnya, lakukanlah sholat sebelum meruqyah anak, istri atau diri kita sendiri. Apa sholat apa yang dilakukan? Lakukan sholat 2 rakaat, yaitu sholat hajat gitu. Usolli sunnatal hajati rakaataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Jadi sengaja aku sholat hajat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nanti ketika di dalam sholat itu renungkan, bayangkan, mintakan di dalam hati sambil membaca sholatnya keinginan kita yang akan meruqyah ataupun mengobati secara spiritual anak, istri atau diri kita sendiri atau siapapun yang ingin kita ini kan. Dalam 2 rakaat itu bawa suasana bahwa kita sedang meminta kepada Allah. Nah, di situ silakan kalau mau pakai wasilah air juga nggak ada masalah. Karena itu dilakukan oleh para sahabat, Rasulullah melakukan juga. Air ini dia taruh kalau ditaruh di sajadah kita. Jadi kita sedang sholat, apa yang kita komunikasikan dengan Allah terikutkan dengan air ini. Nah, air ini mudah-mudahan jadi perantara perpanjangan kekuasaan Allah, wasilah. Jadi kalau umpamanya kita mendoakan, meruqyah lalu kok nggak ada dampak-dampaknya, ya nggak ada pengaruhnya gitu, itu berarti wala yaziduz zalimina illa khasara. Mungkin kita sedang tidak bagus tuh ininya, keimanannya. Berarti bisa saja apa yang kita lakukan itu masih dipakai oleh Allah untuk membayar kezaliman kita yang sebelumnya. Bisa demikian. Jadi supaya kita tidak suudzon kepada Allah, Pak. Terkadang kan kalau kita sudah berkali-kali ini gimana sih, apa kok enggak, atau gitu. Jadi tempur di dalam hati itu hampir setiap orang kok itu, karena itulah buktinya bahwa bisikan setan itu nyata, Pak. Saya nggak yakin tuh diantara kita ini ada yang nggak pernah tempur di dalam hatinya itu, bahkan mempertanyakan ini Allah gimana sih umpamanya gitu. Nah, tetapi kalau itu terjadi, cepat-cepatlah istighfar, cepat-cepat dilawan gitu. Itu biasa kok melintas di dalam hati kita, bahwa kadang kita ragu kepada Allah, kadang kita mempertanyakan dan sebagainya, berdiskusi dalam hati, itu biasa. Tapi yang tidak biasa kalau kita membiarkannya, karena dia akan semakin hidup, Pak. Jadi tepis, tolak. Maka di sini supaya apa yang akan kita bacakan, kita ruqyahkan itu, kita upgrade dulu keimanan kita. Maka ruqyah itu kan kalau di dalam bahasa Arab roqoyuroki itu, kalau di bahasa komputer, Pak, upgrade itu. Nanti kalau Bapak punya komputer di Arab kan, itu untuk mengupgrade itu tarkiyah namanya. Tarkiyah atau menginstal itu antara tarkiyah dan tahmil. Jadi memang itu yang sedang dilakukan. Jadi yang kita bayangkan bukan kita bertindak sebagai orang hebat karena membacakan itu, tidak. Yang harus kita bayangkan adalah kita sedang mengupgrade diri kita dan orang yang kita coba obati secara spiritual dengan meminta izin kepada Allah gitu. Itu kemudian sebelum saya lanjut, kita coba latihan lah. Kita baca ke tangan, nanti silakan. Kalau Rasulullah itu dia
meruqyah dirinya, dia baca ke tangan lalu dihapuskan ke yang dia rasa sakit. Nanti kalau sakitnya terlalu agak baru dia Aisyah ikut gitu. Mari Pak kita coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung di lap ke Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu kita bacain, mudah-mudahan nanti jamaah yang ada di rumah juga bisa melakukan, terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu yang kalau anaknya meriang atau rewel, mungkin dia lagi kecapean, lagi ini, lakukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu. Kemudian tips berikutnya adalah usahakan Pak membaca Fatihahnya itu dengan makhraj dan tajwid yang fasih. Kenapa? Karena di situ kita sedang memohon. Tentu kalau memohon kepada Allah, kita memohon kepada bos saja atau kepala di kantor kan, kalau artikulasi kita nggak jelas itu bisa dimarahi loh Pak. Nah gini nggak jelas. Nah, tapi kalau ini juga kepada Allah nanti berubah makna bagaimana? Nah, itu makanya Bismillahirrahmanirrahim sampai amin itu usahakan makhorijul hurufnya benar, tajwidnya panjang pendeknya benar, supaya bukan berarti Allah tidak ngerti. Allah itu kan maha tahu. Iya, Allah maha tahu. Pertanyaannya, Anda tahu nggak apa yang Anda katakan benar atau tidak gitu? Itu pertanyaannya itu. Jangan justru menanya-nanyai Allah. Allah nggak usah kita sebutkan juga, Allah maha tahu semuanya Pak. Yang Allah ingin tahu itu Anda tahu persis nggak apa yang Anda inginkan gitu loh. Pertanyaannya itu. Makanya satu paket bacaannya, kemudian makhorijul hurufnya, tajwidnya, lalu suasana hatinya itu dibawa secara ini. Kenapa saya bawa kajian ini, tema ini, karena saya merasa perlu setiap orang tahu ini. Walaupun ini salah satu ininya Ustadz ya, salah satu pegangannya Ustadz gitu. Tapi kan kenapa? Karena begini Pak, siapa yang paling dekat ikatan emosionalnya dengan orang yang sakit kecuali orang terdekatnya, kecuali ibu terhadap anaknya, kecuali ayah terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, dan istri terhadap suaminya. Pasti lebih hebat dia daripada ustadz itu, ikatan emosionalnya. Ustadz kan tidak ada ikatan emosional, hanya ikatan bahwa dia pernah belajar agama lalu diwajibkan oleh Allah untuk tabligh, menyampaikan, maka dia menyampaikan. Adapun yang berkaitan dengan orang yang sakit di situ adalah ketika dia merasa ini tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu itu, maka secara spiritual dia lakukan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan Al-Qur'an. Tetapi kita punya nilai kelebihan
karena kita punya ikatan emosional dan pengharapan dan keinginan yang tinggi agar orang atau anak, istri, suami kita itu cepat sembuh gitu. Makanya ini dikaji supaya kita bisa melakukan, jangan diam saja gitu. Jangan hanya mempercayakan kepada ustaz, itu harus kita meminta tolong kepada orang yang soleh, itu harus juga, karena semakin banyak yang mendoakan semakin top. Yang tidak boleh itu kita berpangku tangan saja, Pak, nyanggahkanlah gitu. Ini yang berkepentingan siapa sih gitu. Itu. Jadi kalau saya kemarin kan bulan 7 itu ibu saya meninggal ya. Saya mendapat mendapat kesempatan atas izin Allah itu merawat dia itu kan sebulan setengah. Yang saya lakukan adalah pagi dan sore, bahkan seperti minum obat yang tadi yang kita praktekin itu. Saya tidak sendiri, saya ajak istri saya ajak anak-anak saya walaupun masih kecil. Saya ajak adik saya ajak ponak-ponakan saya. Ayo kita, ibu saya ada di depan sini, kita lingkarin, kita bacain sama-sama. Kemudian kita usapkan ke semua badannya dengan bersama-sama. Itu rasanya ibu saya pertama kali digituin, itu tuh dedeyen kalau bahasa Sundanya. Jadi doain lagi lah, manggil gitu, panggil si Reza, panggil, ada apa, doain lagi. Jadi secara spiritual kena ke ruhnya, Pak, ada semangat baru yang didapati dari ritual ini, ruqyah ini. Maka jangan lewatkan, jangankan ustadz, anak-anak kita pun libatkan semua, karena kita tidak tahu doa siapa yang manjur, campur semua di situ, sehingga apapun keputusan Allah terhadap penyakit yang sedang kita coba bantu ini, kita tidak punya penyesalan lagi, kita tidak punya pertanyaan lagi, kita tidak ada lagi rasa penyesalan dan sebagainya, karena sudah kita lakukan secara maksimal. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ini sebelum kita sudahi, termasuk kepada orang yang sakitnya sangat parah. Mungkin bapak masih punya orang tua. Ini kita tidak tahu, ada seperti ibu saya itu dia sakit. Kita tidak tahu apakah dia sedang sakarat atau memang ini gitu. Sementara kita itu dituntut untuk mentalkin orang yang sedang sakaratul maut. Tetapi orang yang sakitnya sangat parah itu sulit membedakan apakah dia sedang sakaratul maut atau tidak gitu. Nah, maka kita bantu dia dengan zikir atau dengan syahadat atau lafaz la ilaha illallah. Bacakan saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, bacakan di sampingnya. Nah, kalau saya tambah, Pak, la ilaha illallah warrahmanur rahim. Apa maksudnya la ilaha illallahnya? Siapa tahu ibu saya ini sedang sakaratul maut, saya sedang menalkinnya, Pak. Jadi dia mendengarkan terus itu la ilaha illallah. Warrahmanur rahim itu adalah kalimat berikutnya sebagai doa dan harapan saya kepada Allah
semoga dia sembuh. Karena hanya Allah yang Rahman, yang Rahim, yang mampu Pak memberi kasih sayang terhadap harapan kita. Karena nanti kan aneh gitu. Ini orang tua belum sakaratul maut, kita talkin seolah-olah kita mengharapkan dia cepat meninggal jadinya kan. Nah, makanya tetapi tetap itu harus diingatkan karena pertarungan antara seorang yang sakaratul maut dengan godaan setan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maka kita keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya standby itu. Maka kalau kita yang kita lakukan itu sip-sipan. Pak Makmur itu sip-sipan. Saya dulu setengah jam la ilaha illallah warrahmanur rahim. Nanti setelah setengah jam ganti istri, adik. Jadi dia terus saja dibacakan itu oleh kita sampai dalam kurun waktu yang lama gitu. Kalau kita sama-sama setengah jam aja udah capek bersama kan? Capek bersama-sama. Jadi bacakan dan sebaiknya jangan berbisik-bisik. Jangan berbisik-bisik. Keluarkan suara lantangnya, kecuali suara merdunya, suara dari hatinya ya, suara emasnya keluarkan. La ilaha illallah huwar rahmanur rahim. Jangan la ilaha illallah. Itu seolah-olah kita bertarungnya itu udah ciut duluan. Karena yang kita maksudkan adalah orang yang sedang antara sadar dan tidak sadar atau lep-lepan lah. Lalu kita beri suara sayup-sayup gitu. Ini orang ngomong apa sih, saya nggak dengar dengan jelas katanya. Kita sedang mengajak ruhnya itu untuk dorong dia berjuang. Maka kasih suara yang jelas. La ilaha illallah huwar rahmanur rahim. Bukan hanya dia yang tersentuh ruhnya, tapi Bapak sendiri yang membacakannya itu terbawa dan terupgrade, terruqyah sendiri Pak. Hatinya itu muncul, nuraninya itu naik ke atas dan merasakan kehebatan dan kekuasaan la ilaha illallah. Allah hadir itu Pak. Kalau Bapak la ilaha illallah sejam saja capek di sini, tapi di sininya itu senang. Nah, itu yang saya alami kemarin begitu. Dan saya yakin bahwa Bapak sekalian juga tidak kalah hebatnya itu karena gimana rasa sayang kita kepada orang tua dan anak dan sebagainya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas bahwa kita tidak boleh lagi berpangku tangan atau bingung apa yang mau kita lakukan ketika keluarga, anak, istri, suami atau orang tua atau siapapun yang kita cintai sakit gitu. Itu saja, silakan kalau ada yang mau disampaikan, berbagi pengalaman juga boleh. Silakan. Ya. Baik, itu ruqyah yang di televisi, iya Pak, itu hadis tentang ruqyah kan banyak. Nah, mereka sudah seolah-olah sudah berprofesi sebagai orang yang ahli meruqyah. Nah, yang sedang kita bicarakan ini adalah ketika insidental ada keluarga kita yang sakit, ini yang bisa kita lakukan. Nah, kalau yang itu mereka sudah memang mengkhususkan diri, dia sebelum meruqyah juga saya kira sudah berzikir dulu, sudah sholat hajat dulu sebelumnya itu. Dan itu memang dilakukan. Nah, kalau di dalam cerita sahabat yang tadi itu yang mereka lakukan. Ada beberapa sahabat diprotes oleh sahabat lainnya ketika dia meruqyah orang dengan air minum dengan Al-Fatihah. Lalu kamu menjual ayat Allah ya, dikritik oleh sahabat yang lain itu.
Lalu mereka setahu saya ini dilakukan, kata dia. Jadi terjadi perdebatan di situ. Nah, nanti setelah sampai di Madinah mereka menanyakan kepada Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, inna ahaqqu ma akhastum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil manfaat atau pahala atau ajron itu adalah dari Al-Quran. Nah, jadi boleh meruqyah itu. Nah, itu barangkali. Ini untuk pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah di samping ruqyah. Kalau tidak salah ada juga metode bekam ya. Ya, oh ya, bekam. Metode bekam. Sekarang juga kan menjamur ya, apakah tadi ruqyah di televisi ataupun rumah-rumah bekam gitu ya. Gimana itu dengan bekam yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, kalau Ini juga kan kalau istilahnya orang terlalu sering dibekam juga ada yang merasa lebih nyaman, lebih enak kan, karena darah-darah kotornya yang diambil. Tapi justru untuk saya jangan dibekam, rapid test saja itu bisa mengurangi kan? Mengurangi apa? Mengurangi, jadi darah seni saya banyak yang hilang. Darah seni. Aduh. Ustaz Makmur ini yang mahal dari beliau itu. Ya, makasih Ustaz Makmur. Ini sebetulnya beliau hanya mengingatkan saja ini supaya disentuh gitu. Jadi bekam itu di zaman Rasulullah memang dilakukan, memang mengeluarkan darah, Pak. Darah dari kulit luar, di bawah kulit luar itu. Ternyata memang seingat saya ya, tapi saya nggak siapkan dalilnya loh, karena nggak menyentuh ke situ. Bahwa memang setan itu di darah kotor itu, Pak. Darah kotor itu salah satunya. Jadi setan itu dia bisa di situ, masuk ke situ, nyaman di situ di darah kotor. Itu yang pertama. Yang kedua, bekam memang mengeluarkan darah, tapi kalau terlalu sering saya enggak tahu tuh. Kalau kata yang ininya mah jangan terlalu sering ya. Jangan terlalu sering. Nah, ada bekam basah, ada bekam kering. Bekam basah yang ngeluarin darah, bekam kering yang hanya kayak dikerok aja gitu kan. Yang dikerok doang. Nah, tetapi di zaman Rasulullah memang kita perlu, Pak, mengeluarkan darah itu untuk memproduksi darah yang baru. Kalau di hadis itu seingat saya bahwa Rasulullah berbekam itu ya dikatakan untuk mengeluarkan darah kotor itu, mengeluarkan darah kotor, dan juga sehingga kalau darah kotor kita itu sedikit atau terus bersirkulasi, maka mengurangi juga tempat-tempat jin yang ada atau setan yang ada dalam tubuh kita. Karena memang setiap orang ini rela atau tidak rela ditempel oleh setan kan. Sudah pernah kita bahas juga. Itu barangkali Ustaz. Ada lagi? Kalau tidak ada kita sudahi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa jadi yang bisa kita praktekkan lah karena sakit ini kan pasti terulang gitu di antara keluarga kita, dan itu bisa menambah rasa sayang. Kalau istri sakit terus kita ruqyah gitu kan, dia tambah sayang, dan sebaliknya. Jangan kita terus yang dipijit, Pak. Kita nggak pernah mijit istri gitu. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل